3, 2, 1. Kanker itu sebetulnya suatu penyakit, apakah bisa diobati, dok? Untuk yang laki itu kebanyakan nomor 1 kanker paru, dok. Kanker paru, Gitu. ya. Yang kedua, kalau perempuan itu kanker payudara. Dua kanker ini itu merupakan masalah kesehatan yang utama ya. Kadang-kadang tuh lebih berani operasi dibandingkan dengan kemoterapi. Karena bayangannya operasi itu cuma 1 kali, kemoterapi itu berkali-kali. Ya. Saya selalu tanya lah, kan pengen sembuh ya, kan gitu ya. Kok senengannya tanya efek samping, Efek sampingnya kok dulu nggak yang ditanyakan. efek depannya kok nggak ditanyakan. Kalau di kemo nanti tidak bisa apa-apa, Ya. di tempat tidur saja. Padahal banyak sekali pasien kita yang bekerja. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam podcast, yaitu podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Kali ini bersama saya, Dr. Hananda Putra Lukmana, spesialis penyakit dalam Vinasim, dan saya didampingi oleh sosok yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Dr. Merlina Savitri, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim. Oke, jadi kita kali ini akan membahas tentang onkologi ya, dok ya, atau tentang penyakit keganasan, terutama kita akan fokuskan di kemoterapi. Ya. Nah, ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan, dok. Kita tahu sendiri bahwa kanker itu merupakan pembunuh terbanyak ya, dok ya, penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian di Indonesia, termasuk yang kedua terbanyak ya setelah penyakit kardiovaskuler. Dan kira-kira 12% dari kematian itu disebabkan oleh penyakit kanker di dunia. Nah, sebetulnya ini ada banyak pertanyaan, dok, dari orang-orang itu ya, orang awam. Sebetulnya apa sih bedanya antara tumor dan kanker itu sendiri? Iya. Halo Sobat Sehat Sutomo, tadi ada pertanyaan dari awam ya, Dr. Putra. Itu apa sih bedanya tumor sama kanker itu? Jadi biasanya orang-orang itu menanyakan kalau secara medis tuh tumor itu adalah semua benjolan yang ada di tubuh itu, dalam istilah kedokterannya itu dibilang tumor ya, dikatakan tumor. Tapi kalau kanker itu adalah tumor yang mempunyai sifat-sifat ganas gitu ya. Sifat-sifat ganas itu apa? Cepat tumbuhnya, kemudian disertai gejala klinis. Gejala klinisnya apa? Biasanya si pasien ini berat badannya tambah turun, tidak selera makan, mungkin kalau pada limfoma itu keringet malam, tidur kalau walaupun pakai AC ada keringetnya, mungkin terus ada luka gitu ya di tumor tersebut, itu kita harus waspada gitu, Dr. Putra, bahwa itu adalah kanker bukan tumor. Oke, berarti kalau kanker itu sifatnya lebih ganas ya? Iya, dok, ya? sifatnya lebih ganas, betul. Kemudian untuk kanker itu sendiri, dok, kalau di Indonesia yang terbanyak kasusnya kanker apa ya, dok? Ya, kalau kanker secara keseluruhan itu kan dibedakan laki dan perempuan. Kalau yang laki itu kebanyakan nomor 1 kanker paru, dok. Kanker paru. Gitu. Ya. Yang kedua kalau perempuan itu kanker payudara. Gitu. Jadi dua kanker ini itu merupakan istilahnya apa ya, masalah kesehatan yang utama ya untuk kita di Indonesia. Karena apa? Tingkat istilahnya insidennya itu angka kejadiannya tinggi dan morbiditas atau mortalitasnya juga tinggi. Iya, kematiannya juga tinggi. Oke, jadi kan banyak orang juga tanya ya, istilahnya kanker itu sebetulnya suatu penyakit, apakah bisa diobati, dok? Iya. Nah, itu gimana ya? Iya, jadi jangan khawatir ya, saat ini itu banyak sekali modalitas pengobatan untuk kanker. Jadi mungkin masyarakat luas itu perlu untuk sering mendengarkan ya podcast kesehatan seperti ini ya, karena biasanya yang didengarkan kan di YouTube atau di itu ya, yang belum tentu tepat gitu, tepat sasarannya ya, karena dibilang kanker itu tidak bisa disembuhkan, padahal sekarang modalitas pengobatannya itu banyak sekali dan sudah di Indonesia itu sudah termasuk canggih, Dr. Putra, karena ya memang modalitas pengobatan kanker itu kan kalau stadium dini itu stadium 1 dan 2 gitu ya, itu kan ada operasi, surgery gitu ya. Yang kedua, mungkin setelah itu kemoterapi. Yang ketiga, radioterapi. Yang keempat, terapi-terapi masa kini seperti imunoterapi dan lain-lain itu sangat bisa untuk diberikan pada masyarakat yang memang menderita kanker gitu. Oke. Nah, ini sekarang kita fokuskan ke kemoterapi ya, dok ya. Sebetulnya kalau kemoterapi sendiri itu cara kerjanya itu sebenarnya bagaimana, dok, untuk pasien-pasien kanker ini? Iya.
bayangan masyarakat luas itu tentang kemoterapi itu menyeramkan gitu. Ada yang bayangannya itu dimasukkan ke suatu lorong, disinar sesuatu, diapakan, itu bayangannya mengerikan. Kadang-kadang tuh lebih berani operasi dibandingkan dengan kemoterapi gitu. Karena bayangannya operasi itu cuma 1 kali, kemoterapi itu berkali-kali gitu. Dan sering melihat istilahnya ya tetangganya atau kerabatnya yang telah mengalami kemoterapi itu kondisinya kurang baik gitu loh. Jadi istilahnya itu takut dan serem sekali. Padahal kemoterapi itu kan dari kata kemo itu kimia, terapi ya terapi, pengobatan. Jadi istilahnya kemoterapi diberikan pengobatan dengan obat kimia lewat infus atau lewat aliran darah. Tapi sekarang jenis kemoterapi ya banyak Dokter Putra. Tidak hanya infus saja gitu ya. Ada yang pil atau oral ya, per oral untuk pasien-pasien misalnya pasien kanker paru dok, itu kan ada kemoterapi oral. Kemudian pasien-pasien keganasan hematologi CML, ya kronik myelositik leukemia, ya itu juga oral obat minum. Nah itu kan salah satu istilahnya tidak terlalu menyeramkan kalau minum obat oral seperti minum obat biasa, seperti minum gitu obat biasa, seperti kayak orang penyakit kronis, diabetes atau hipertensi yang minum obat secara teratur, ya cuman seperti itu aja. Terus yang kedua kan infus dok, ya diinfuskan lewat pembuluh darah. Nah pembuluh darah ini diinfuskan lewat pembuluh darah ini kan ada jeda waktunya, kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali, dan tidak lama gitu infusnya. Kadang-kadang ada yang menginap, ada yang one day care gitu ya. Bisa langsung pulang. Jadi itu sudah tersedia semua di Dokter Sutomo loh itu. Nah itu kan baik sekali ya gitu. Terus kemudian ada yang namanya terapi target. Dok, kalau kemoterapi itu kan kesannya itu katanya itu merusak sel selain kanker tuh sel sekitarnya. Kalau terapi target itu lebih spesifik ke sel kanker tersebut. Jadi tidak terlalu merusak banyak sel sekitarnya. Yang sehat itu ya. Iya. Terus kemudian imunoterapi dok yang terbaru. Nah itu imunoterapi itu kan istilahnya sel kekebalan tubuh kita, limfosit T-nya itu yang kita berikan obat untuk merangsang sehingga dia yang membunuh sel kanker lebih kuat dan lebih fleksibelnya apa? Kanker itu kan kita ketahui dia tuh sering kumat-kumatan, relapse gitu ya, sering relapse atau kumat. Nah itu kalau yang pengobatan yang kemoterapi tradisional itu kan kita kalau sudah kena kemo A gitu ya, nanti kan nggak mempan lagi dok berikutnya, karena si tumor atau kanker ini kan sudah apa ya istilahnya sudah pinter gitu ya, sudah bermutasi, sudah pinter. Kalau yang dengan imunoterapi ya sel T-nya ini atau kekebalan tubuh kita tuh menyesuaikan gitu dengan kanker tersebut yang kumat untuk melawan itu ya. Jadi lebih cuanggih lagi dan itu semua tersedia di Indonesia. Terutama di Dokter Sutomo juga ada. Iya, di Dokter Sutomo ada, so pastilah gitu ya. Oke dok, kemudian pertanyaan selanjutnya. Terus gimana kita tahu misalkan pada pasien ini kita harus kasih kemoterapinya yang misalkan yang infus, pada pasien yang ini untuk terapinya yang kemonya yang oral, seperti itu mungkin ada pertimbangan tertentu untuk menentukannya gitu dok? Ya, jadi indikasi kemoterapi itu kan kita harus satu yang syaratnya itu adalah tegak diagnosisnya. Jadi diagnosisnya itu dari apa? Kan dari patologi anatomi itu ya yang penting, satu biopsi itu. Kemudian yang kedua mungkin kalau kanker darah ya tegak dari hasil BMA ya, bone marrow aspirasi misalnya dia penyakit leukemia dan lain-lain itu kan dari situ. Pokoknya tegak diagnosisnya. Jadi kita syaratnya itu yang pertama. Terus dari pasien syaratnya ya harus istilahnya itu performance skill-nya, Karnofsky-nya itu memenuhi syarat ya. Kalau nggak memenuhi syarat kita nggak memberikan kemoterapi kan gitu. Kemudian dilihat dari jenis kankernya. Nah itu kita lihat apakah perlu diberikan misalnya kalau kanker darah seperti CML tadi pasti obatnya minum oral. Kalau kanker paru yang sudah diperiksa EGFR-nya itu mutasi, ya minum kan ini ya obat minum dan itu tersedia di BPJS loh ya kan, sudah di cover CML tadi juga di cover BPJS kan luar biasa. Terus kemudian kalau kanker-kanker yang lain misalnya kanker payudara itu bisa infus gitu, ya lewat infus tergantung jenis kankernya gitu. Kebanyakan sih infus dok. Gitu ya. Oke, kemudian ini dok, tadi kan sudah dibahas tentang indikasi ya kemoterapi. Terus kapan pasien-pasien itu dikontraindikasikan atau tidak boleh untuk dilakukan kemoterapi? Mungkin ada gambarannya seperti apa gitu? Jadi
kontraindikasi kalau bahasa ininya ya kedokteran itu tidak boleh dilakukan Tidak boleh kemoterapi itu ketika pasien ya status performanya jelek dok. Jadi misalnya kondisi terminal, terminal stage yang sudah ya tidak bisa kita lakukan apa-apa. Nah itu ya tidak boleh di kemoterapi. Pasien yang koma, yang tidak sadar ya. Terus kemudian pasien hamil itu relatif. Kalau trimester 1-2 kan kita nggak boleh. Trimester 3, terutama trimester 1 kan nggak boleh. 2-3 boleh masihan tertentu, kemoterapi tertentu. Terus kemudian yang kesehatan psikisnya dok. Gila ya, misalnya schizofren itu enggak boleh kita kontraindikasi itu juga untuk dilakukan kemoterapi gitu ya. Ya, terus kemudian ini ya dok ya, kan orang itu sudah ketakutan di kemoterapi nanti efek sampingnya takutnya rambutnya rontok, mual, muntah. Orang itu menganggapnya kan sebagai sesuatu yang seram, seperti itu. Nah, biasanya itu seperti apa aja dok selain itu mungkin efek samping yang sering didapatkan pada kemoterapi itu? Iya, saya tuh selalu bilang sama pasien itu, ibu itu kan pengen diobati. Perempuan biasanya kan yang mencemaskan rambut rontok, kayak mual, itu dua-dua istilahnya keluhan yang paling sering kita dapatkan ya. Kalau pasien mau di kemo itu nanti nggak rontok tak dok, atau nanti tidak mual atau muntah, kan itu yang paling sering kita ditanyakan oleh pasien. Nah itu, saya selalu tanya lah kan pengen sembuh ya kan gitu ya. Kok senengannya tanya efek samping, kok nggak efek depannya kok nggak ditanyakan. Nah itu kan istilahnya harus kita edukasi terus ya pasien itu. Jadi memang rambut rontok itu akan tumbuh kembali gitu. Seperti kuku, rambut itu proliferasinya cepat. Cepat tumbuh, cepat kan makanya kalau kuku kita panjang kan dipotong, rambut kita panjang dipotong. Ya seperti itu nanti kalau selesai kemoterapi tumbuh lagi rambutnya. Jadi jangan khawatir. Kalau soal mual muntah itu memang kita memerlukan obat-obatan yang baik ya, anti muntah, anti mual yang baik. Dan itu di BPJS tersedia ya. Dan pelayanan kanker di Indonesia misalnya bukan BPJS pun banyak sekali obat-obatan anti muntah, anti mual yang baik-baik. Jadi jangan khawatir gitu ya. Kalau yang dicemaskan cuman itu sih sebenarnya enggak terlalu signifikan kalau bagi dokter ya. Tapi kalau bagi masyarakat kadang-kadang psikis dok. Lihat temboknya rumah sakit putih udah muntah itu. Stres duluan ya. Udah stres duluan gitu ya. Jadi memang harus membuat nyaman. Pelayanan kemoterapi itu harus membuat nyaman. Berarti untuk ini ya, meminimalkan efek samping kemoterapi itu tadi, kita kan juga bisa memberikan obat-obatan juga ya, dok ya. Maksudnya kan tidak usah khawatir untuk pasien-pasien yang memang didiagnosis kanker untuk melakukan kemoterapi, karena semua itu ada ya, efek sampingnya dan kita juga bisa siap untuk menanggulangi efek sampingnya itu. Oke. Kemudian dok, ada pertanyaan lagi ini, misalkan untuk kemo itu kan biasanya berkali-kali ya. Nah, itu biasanya itu dilakukan selama berapa kali dan juga durasi antara kemo pertama dengan kemo kedua, ketiga itu berapa lama biasanya dok? Kalau kemoterapinya minum, oral tuh minum terus dok. Setiap hari? Iya, setiap hari, sepanjang hidup. Pasien biasanya mosok diminum terus ya, iya harus diminum terus. Seperti ya mengontrol penyakit seperti penyakit kronis lain ya, diabetes mellitus, hipertensi kan minum obat terus. Jadi kankernya terkontrol kalau minum obat, kalau tidak minum obat ya tidak terkontrol kan gitu. Kemudian yang kedua kalau kemoterapi infus dok, nah itu ada yang jedanya 2 mingguan, 14 hari, ada yang jedanya 21 hari atau 3 mingguan. Sampai berapa kalinya biasanya? Yang ke-6 itu kita evaluasi dok. Setelah yang ke-6 bukan berarti selesai gitu ya. Anggapannya masyarakat kan 6 itu sudah selesai loh dok lah, belum tentu ya kan. Kalau dievaluasi masih memerlukan pengobatan ya dilanjutkan. Iya. Oke, iya dok. Kemudian ini dok, sebetulnya kan banyak yang tanya ya orang-orang itu, apakah kemo itu kemungkinan keberhasilannya itu beratnya seperti apa? Seperti apa? Responnya itu nanti seperti apa dok? Jadi kalau untuk stadium yang dini dok, stadium 1 dan 2, sebenarnya setelah melakukan misalnya kanker payudara, melakukan pembedahan atau operasi, itu responnya cukup baik loh dok. Untuk respon 5 tahunnya, overall survival 5 tahunnya kalau di kemoterapi itu di atas 70% loh, 70-80%. Jadi masyarakat itu datangnya telat biasanya, stadiumnya sudah stadium 3, stadium 4. Rata-rata di Dr. Sutomo datangnya stadium 3 dan 4. Jadi harapan untuk
masa OS-nya overall survival-nya panjang itu agak sulit gitu. Nah, apalagi stadium 4 ya dok ya, yang sudah menyebar metastase kemana-mana. Tapi seandainya ditangani secara dini itu bagus gitu loh. Nah, mungkin masyarakat perlu diedukasi lagi, ya jangan takut kalau sudah ada benjolan itu segera periksa agar nanti pengobatannya lebih cepat, tepat, terus kemudian masa bebas penyakitnya lebih lama gitu. Berarti untuk kemoterapi sendiri itu berpengaruh terhadap kualitas hidup ya dok ya? Iya betul dok, betul. Iya, karena dengan bukan kebalikannya ya, masyarakat kan berpikir kebalikannya. Nanti kalau di kemo nanti tidak bisa apa-apa, di tempat tidur saja. Padahal kita kan banyak sekali pasien kita yang bekerja setelah itu ya tetap bekerja, aktivitas masih bisa. Iya, jadi justru kemoterapi itu memperbaiki kualitas hidup sebenarnya gitu. Oke. Terus ini dok, ada lagi kan misalkan ada pasien yang di kemo ya, kadang kan mual, muntah seperti itu. Nah, akhirnya untuk asupan nutrisi, untuk asupan makanannya kan jadinya kan berkurang. Betul. Nah, seberapa penting peran nutrisi dan juga diet mungkin pada pasien-pasien yang kena kanker seperti ini dok? Jadi nutrisi itu sangat penting ya dok ya, menunjang pengobatan. Jadi kalau kemoterapinya itu tidak ditunjang dengan nutrisi dengan baik ya, misalnya albuminnya rendah, itu obat tidak bisa terdistribusi dengan baik ya, sehingga efek ke organ atau efek ke kankernya itu sedikit berkurang gitu. Jadi memang setelah kemo itu rata-rata pasien tuh bilang ya tidak ada rasa gitu kan, rasa berubah gitu. Makanan ini tidak berasa, lidah itu tidak bisa merasakan. Bahkan kadang-kadang itu berubah, manis jadi apa gitu ya, jadi nggak aneh gitu, jadi asin jadi aneh. Jadi pengennya tuh makan yang kecut-kecut, pedes-pedes gitu, biar merangsang ada rasa. Nah, padahal kan dengan merangsang rasa pedes kadang-kadang mencret, malah diare ya. Diare. Nah, itu kan nutrisinya jadi berkurang. Nah, kemudian nutrisi apa yang baik? Semua 4 sehat 5 sempurna itu baik, cuman yang dihindari itu kan yang bakar-bakar ya dok ya, yang bakar-bakaran gitu ya, karsinogeniknya itu, terus instan dok, makanan instan itu ya, makanan yang diawetkan. Nah kita itu Jawa Timur yang Pantura itu kan senangnya biasanya diawetkan ikan asin, pindang, nah itu kan diawetkan, ya, itu tidak boleh ya, yang lain boleh lah. Sekarang bakar-bakaran Korean barbecue enak loh dok. terus steak enak lah. Mahal lagi dok. Sate itu, nah, itu senengannya orang-orang dah. Itu harus dihindari. Nah, gimana kalau kepingin dok? Saya bilang bau ya coba baunya dirasakan. Tapi nggak dirasakan ya dok, nggak dimakan. Oke. Terus kemo sendiri itu apakah berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh dok? Kan banyak yang bilang kalau orang di kemo akhirnya sistem imunnya turun, gampang kena infeksi, misalkan radang paru atau infeksi yang lain. Nah itu sebetulnya apa? Betul orang di kemo itu sistem imunnya tambah turun gitu ya. Itu gimana dok kalau menjawabnya? Betul. Jadi sebenarnya kankernya sendiri itu kan juga sudah menyebabkan sistem imunnya turun gitu ya. Jadi kalau harapannya kalau kankernya diatasi kan sistem imun tubuhnya kan lebih naik gitu ya. Tapi memang kalau diberikan kemoterapi itu kan memang juga menekan sistem imun kan juga gitu. Harapannya menekannya itu sebenarnya tujuannya ya di kankernya itu. Tapi kalau sistem imun kita kurang fit ya, kurang baik ya ikut tertekan. Memang infeksi yang lain gampang masuk gitu ya, gampang masuk. Uang sebelahnya orang pilek dia jadi ikut pilek gitu ya. Nah, itu memang kalau setelah kemoterapi diharapkan memang menjaga dari yang istilahnya kan sudah tahu setelah kemo masih imunnya turun. Jadi tidak boleh misalnya berkumpul dengan yang lagi batuk, lagi flu, lagi pilek, salim ya, biasanya orang Jawa kan salim, cium pipi kanan kiri. Nah, itu kan sama anaknya, sama keluarganya. Nah, itu kan yang menyebabkan dia mungkin sering terkena seperti itu. Terus kadang-kadang kepingin makan sesuatu, dok. Nah, terus jadi di diare kayak itu. Nah, itu yang agak harus dijaga gitu. Terus kemudian ini dok, misalkan sudah selesai kemoterapinya itu terus dievaluasi ternyata masih ada sisa dari tumor atau kankernya itu, apakah pilihannya apakah bisa diberikan kemoterapi lagi dengan obat yang berbeda, dosis yang berbeda, atau misalkan ada alternatif lain, terapi lain yang bisa diberikan untuk pasien kanker yang
responnya kurang baik terhadap kemo yang awal itu, Dok. Iya, iya. Jadi kan memang kalau kemoterapi yang tradisional itu begitu, Dok. Karena kanker itu kan bermutasi. Dia itu bahkan kanker itu punya namanya sel punca kanker. Jadi yang benar-benar dia itu bisa istilahnya berdiferensiasi sendiri. Dia itu mikir sendiri untuk istilahnya membelah diri sendiri lagi. Walaupun sudah dikasih obat ya tertentu, kemoterapi lini awal misalnya gitu. Nah, kemudian gimana ngatasinya ya? Salah satunya ya mengganti regimen obatnya, maksudnya jenis obatnya diganti. Terus kemudian dosisnya mungkin bisa ditingkatkan. Iya, memang kan kita kalau menilai respon itu bukan hanya respon terhadap kankernya, juga ESO-nya ya, efek samping kemonya itu kan juga harus dinilai, kita pantau. Jadi mungkin nanti kebijakannya ya mengganti regimen, menambah dosis, atau bahkan mengganti dengan modalitas terapi yang lain. Ya. Bisa kita pakai berarti ya, Dok ya. Betul. Oke. Terus kemudian ini, Dok, ini masalah tadi ke psikis ya. Orang sudah takut duluan lah di diagnosis kanker itu kan orang sudah stres, sudah pikiran ya. Jadi istilahnya kita gimana cara menyiapkan mental atau emosional dari pasien dan juga keluarga. Betul. Itu mungkin ada tips-tipsnya, Dok, untuk masalah emosional itu. Ya memang itu paling penting ya biasanya ya, masalah psikis ya, psikologi dari pasien dan keluarga. Nah, pasien itu kadang-kadang ada yang didukung keluarga, ada yang tidak. Nah, kadang-kadang ada yang datang sendiri, ada yang gerombolan sekeluarganya. Nah, kalau datang sendiri ini yang kita yang agak susah ya, karena dia tidak didampingi keluarga, kasihan gitu kan, tidak ada support systemnya itu tidak ada gitu. Nah, itu ya memang kita ya me-encourage ya, kita pokoknya menyemangati si pasien bahwa pasien ini kesempatan untuk istilahnya membaik itu ada gitu, asalkan dijalankan terapi, kemoterapi dan lain-lain itu dengan baik dan teratur gitu, tuh kesempatannya tuh masih banyak. Jangan putus asa, terus doa yang penting, Dok ya. Ya itu kan itu mendekatkan diri kepada Tuhan, itu pada Allah itu nomor satu gitu. Kemudian kalau dengan keluarga besar ya harus dipahamkan bahwa yang sakit ini itu mentalnya lagi drop gitu. Jadi ya harus disemangati sesama keluarga. Jangan mendengarkan omongan-omongan dari luar yang aneh-aneh gitu kan. Biasanya, nanti kamu harusnya nyoba obat ini, harusnya nyoba obat itu, kan kayak gitu ya. Itu dia, Dok. Sering kan itu ya, Dok ya. Dok ya. Nggak ada buktinya. Disuruh minum gitu. ini, minum itu. Terus akhirnya malah jadi nggak karuan. Terus nggak karuan, nggak balik ke sana, baliknya ke kita, Dok. Baliknya ke dokter, gimana, Dok, lo gimana gitu kan maksudnya. Biasanya gitu, Dok. Tapi ya kita keluarga itu harus kita kebersamaannya harus dikuatkan gitu ya, untuk menguatkan yang sakit. Saya bilang begitu biasanya, karena biasanya itu sampai kita kayak saya selalu bilang kayak konferensi pers gitu ya. Jadi keluarganya banyak, kadang-kadang bahkan kalau tidak hadir di ruang praktek pun minta video call yang satu keluarga. Nah, itu sering itu seperti itu. Tapi memang dibutuhkan begitu agar informasi yang diterima itu sama, Dok, semua. Betul. Nah, tidak yang A dikasih tahu nanti A ngasih tahu B, sudah beda distorsi ya, sudah bisa informasinya bisa dikurangi juga ya. Distorsi informasi sudah. Oke. Kira-kira apa aja, Dok, fasilitas dan juga yang sudah kita miliki di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo ini untuk penanganan kanker terutama, Dok? Kan di Dr. Sutomo itu sudah lengkap ya penanganan kankernya secara terpadu ya, Dok ya. Ada namanya Onkologi Center, ya kan, di Dr. Sutomo itu. Nah, itu salah satu bagiannya adalah PPLK ya, Dok, Pusat Pelayanan Kanker Terpadu itu. Nah, penyakit dalam di bawah divisi hematologi onkologi medik itu kita mempunyai tempat di situ, Dok, untuk kemoterapi dan polinya juga, rawat jalan ya, rawat jalan onkologinya juga di situ. Jadi jangan khawatir ya, Sobat Sehat Sutomo itu tidak dapat kamar atau tidak akan bisa mendapatkan pelayanan kemoterapi itu. Tidak apa ya istilahnya, di Sutomo itu selalu dapet gitu loh. Jadi kan banyak rumor di luar loh, kalau di Sutomo tuh ribet banget gitu loh pelayanannya. Padahal tidak sebenarnya kalau diikuti alurnya kan, Dok. Kan ya tetap aja kan semua itu kan ada alurnya, ada step-stepnya. Tapi sebenarnya tidak ribet karena pelayanannya kan sudah terpadu gitu kan di satu tempat. Jadi istilahnya itu pasien tidak perlu kemana-mana lagi kalau untuk pelayanan kemoterapi. Dan ada juga pelayanan kemoterapi selain yang rawat inap kan juga ada one day care, Dok. Sudah ada ya, Dok, ya, di Sutomo sudah ada kemoterapi 1 hari langsung pulang, Dok. Kan enak sekali gitu ya. Jadi tidak perlu menginap. Nah, itu kan biasanya untuk
yang bekerja atau yang apa itu sangat nyaman. Jadi jangan khawatir kalau datang ke Sutomo itu takutnya tidak bisa dilayani dengan maksimal. Padahal tidak loh. Kita itu sudah melayani dengan maksimal. Sudah gitu, bagus ya, Dok, sudah bagus. Jadi pelayanan kanker di Sutomo ya. Ya paling rujukan utama loh, Dok. Iya. Ya toh gitu Indonesia Timur ya toh. Oke. Ada mungkin ini, Dok, pesan-pesan yang bisa diberikan terutama untuk pasien-pasien yang didiagnosis kanker, mungkin ada tips-tipsnya seperti apa mungkin, Dok? Ya, jadi untuk pasien kanker itu kan orangnya itu selalu datang dengan putus asa gitu ya. Jadi kalau orang putus asa itu gampang dimasuki dari luar omongan-omongan oleh keluarga, tetangga, siapapun lah. Minum obat ini, minum obat itu. Nah, itu yang harus difilter ya, Dok ya. Harus diseleksi gitu ya. Mana yang mau dipakai, mana yang tidak. Kadang-kadang tidak ada buktinya bahwa obat tertentu di luar itu bisa menyembuhkan kanker, tapi suruh nyoba aja loh kan, jadi percobaan kan gitu ya. Jadi masa badannya dibuat coba-coba. Nah, lebih baik kan memakai pengobatan yang sudah terbukti. Ada evidence-nya secara medis itu kan terbukti. Ya, dokter-dokternya terlatih, perawatnya terlatih, fasilitasnya disediakan negara, apalagi sekarang. Nah, itu kan kenapa tidak dimanfaatkan kan gitu. Malah memanfaatkan yang istilahnya di luaran sana itu yang kurang pas gitu loh untuk pengobatan kanker. Jadi terus datangnya itu setelah mengalami pengobatan tersebut tambah lebih jelek, Dok, dibandingkan yang awal. Nah, itu kan lebih repot gitu ya. Terus yang kedua, Dok, peran tim multidisiplin itu sangat penting, Dok, untuk penanganan kanker. Di Dokter Sutomo ini terutama kita menangani kanker itu harusnya tidak organ oriented atau tidak terfokus organ. Jadi ya bukannya kalau organ ini punyanya ini itu tidak. Sebenarnya kita bekerja sama dengan baik dengan tim multidisiplin. Memang ada di sana dokter bedah onkologi mungkin ya. Nanti ada dokter untuk kemoterapi, dokter penyakit dalam, divisi hematologi, onkologi medik untuk terapi sistemiknya. Mungkin memerlukan radioterapi, sudah ada dokter radioterapi onkologi gitu ya, onkologi radiasi. Nah, itu kan kita bekerja sama, Dok, untuk menangani satu pasien kanker gitu ya. Jadi agar kita tim multidisiplin itu apa? Untuk patient safety toh, Dok. Untuk keamanan pasien sendiri. Kalau patient safety-nya bagus, Sutomo ini mutunya itu jadi bagus naik untuk pelayanan kanker. Naik. Jadi sehingga orang-orang tuh istilahnya masyarakat luas tuh mengenal Dokter Sutomo itu kalau pelayanan kanker itu bagus loh. Kita tuh ditangani tim gitu, tim yang kompak gitu ya, sehingga pasien tuh merasa nyaman dan aman gitu, dan memang tertangani penyakitnya. Gitu, Dok, pesannya. Ya, saya rasa cukup ya, Dok ya untuk diskusi kita hari ini. Tidak terasa ini sangat menarik sekali pembahasan tentang kanker ini ya. Dan dengan perkembangan zaman juga teknologi pengobatan juga semakin maju, semakin banyak modalitas terapi yang bisa digunakan. Oke, saya rasa cukup. Kemoterapi menggempur kanker, menguatkan jiwa dan menginspirasi harapan. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.